Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sahabat pagi kita kali ini saya ingin merefleksikan pada tanggal 22 Desember kemarin lusa saya diundang dan ikut menghadiri launching peresmian suatu organisasi yang merupakan bentuknya koalisi, perkumpulan, yaitu Koalisi Nasional Ketahanan Keluarga Indonesia. Subhanallah, satu organisasi perkumpulan yang cocok sekali dengan tema yang akhir-akhir ini selama 2 pekan ini saya sampaikan tentang betapa pentingnya keluarga dalam membangun kekokohan dan ketahanan bangsa, negara, dan juga menjadi pusat kaderisasi umat beragama, terutama umat Rasulullah SAW. Momentum launching Koalisi Nasional Ketahanan Keluarga Indonesia ini kemarin didirikan oleh atau digagas oleh ketuanya, yaitu Profesor Dr. Ais Sunarti, yang sempat kami undang dalam acara nge-share. Beliau adalah seorang profesor, guru besar bidang ketahanan keluarga dari Institut Pertanian Bogor, satu-satunya guru besar di bidang ini di tanah air kita Indonesia ini. Dan momentum 22 Desember itu kita tahu itu adalah Hari Ibu. Bagaimana ibu ini sangat berperan dalam ketahanan keluarga luar biasa bersama seorang ayah. Kalau ayah memiliki peran yang juga besar dalam rangka memberikan nafkah, memberikan bimbingan, memberikan arah sebagai qawwam, sebagai pemimpin, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu adalah pemimpin sebagai pengayom, pelindung, dan penjamin bagi kaum wanita, kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan mereka sebagian di atas sebagian yang lain, dan karena kewajiban mereka untuk menafkahi keluarga dengan harta mereka. Lalu kemudian setelah itu Allah menyebutkan peran ibu perempuan dalam keluarga. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ibu-ibu yang salihah, mereka adalah orang-orang, wanita-wanita yang senantiasa taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk juga patuh kepada suami. Kepatuhan istri, ibu kepada suami adalah merupakan kepatuhannya dalam rangka patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah menjadikan laki-laki itu sebagai qawwam, sebagai pengayom, sebagai pelindung, sebagai pemimpin. Kalau namanya pemimpin dalam Islam, ketaatan kepada pemimpin itu bergantung kepada ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula istri atau ibu dalam rumah tangga taat kepada suami selama suami itu taat kepada Allah. Kalau dia bermaksiat, dia melanggar aturan-aturan Allah, maka sebagaimana pemimpin dalam Islam itu, dia tidak lagi wajib untuk ditaati. Tetapi seorang perempuan itu hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dia menjaga, dia merawat rumah tangganya sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketahanan keluarga ini dalam Islam luar biasa. Seorang ayah wajib untuk memberikan makan, pakaian, dan semua kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga
istri dan anak-anak. Sebagaimana pesan Allah dalam surah Al-Maidah ayat 89 ketika berbicara tentang kafarat, sumpah, ya, itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan au tut'imuna ahlikum au kiswatuhum wa tahriru raqabah. Kewajiban seorang suami laki-laki adalah memberi makan keluarganya, ya, memberikan pakaian mereka. Itu satu. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, yang kedua adalah memberikan perlindungan mereka dari sisi apa? Aspek agama. Membimbing, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi kata ahli di dalam Al-Qur'an itu disebutkan 2 kali dalam surah Al-Maidah tadi 89 dalam konteks perlindungan fisik, ya, beri makan, memberikan keamanan, memberikan pakaian, ya, perlindungan fisik, dan juga perlindungan spiritual, perlindungan psikologis, yaitu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tugas orang-orang beriman dalam hal ini suami, ya, ayah adalah melindungi dan menjaga keluarga mereka dari siksa api neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka itu dalam momentum Hari Ibu itu, subhanallah, kita harus menengok bagaimana Al-Quran memberikan ungkapan yang penuh dengan kasih sayang kepada ibu. Kata ummun di dalam Al-Quran itu sejauh yang saya baca terulang 4 kali. Yaitu pertama dalam surah Al-Qasas ayat 7 dan 10, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, berkisah tentang ibu Musa. Wa wahayna ila ummi Musa an ardi'ih, ya, fa idza khifti 'alayhi falqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Ketika bicara bagaimana hati, bagaimana kondisi seorang ibu, yaitu ibu Nabi Musa, ya, yang diperintahkan oleh Allah untuk mengarungkan bayi Musa ini ke sungai, dan Allah berikan ketenangan dari sisi batinnya. Janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih, sebab kami akan mengembalikan Musa ini kepadamu, dan kami akan jadikan dia orang yang terpilih menjadi rasul. Dan di ayat 10 bicara tentang wa asbaha fuadu ummi Musa gharira. Hati seorang ibu, ya, bisa sangat sedih, ya, sangat iba, ya, namanya hati seorang wanita itu selalu terpaut, selalu terikat dengan anaknya, ya. Maka tidak ada istilah mantan ibu, ya. Kalau mantan istri ada, tapi kalau mantan ibu tidak ada. Semua anak wajib berbakti kepada ibunya, meskipun, ya, orang tuanya itu sudah berpisah atau bercerai. Maka hati ibu ini harus kita jaga, harus kita jaga, harus kita jaga. Jangan sampai dia kecewa, jangan sampai dia marah, jangan sampai dia sedih. Ya, bahkan di sini disebutkan hati ibu Musa ini betul-betul farigha, ya, betul-betul kosong, sedih, ya, melihat bayi itu diambil oleh istri Fir'aun. In kadat latubdi bihi laula arrabatna ala qalbiha, kecuali karena kami kuatkan hatinya agar dia menjadi bagian dari orang-orang yang beriman. Subhanallah. Sahabat Rasulullah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surah Taha, ya, surah Taha ayat 38, ya, bicara juga tentang ummuka, ya, ibumu, yaitu konteks Nabi Musa alaihissalam. Dan ayat 40, ya, faraja'naka ila ummika kay taqarra 'ainuha wa la tahzan. Kami kembalikan, ya, engkau wahai Musa kepada ibumu supaya apa? Supaya matanya merasa sejuk, merasa tenang dan tidak bersedih. Maka itu
dari ayat ini, kai taqarra ainuha wa la tahzan, saya mengambil satu hikmah agar setiap anak ya jangan sampai melukai hati ibunya. Jangan sampai ibunya meneteskan air mata karena sedih, karena kecewa kepada anaknya. Dan jangan sampai kita membuat sedih hati ibunda. Wala tahzan. Karena itu, sahabat tafsir rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga hati ibunda kita. Ya, harus kita perhatikan mereka. Ya, harus kita junjung tinggi mereka, harus kita muliakan kaum perempuan ini. Baik dia sebagai ibu, dia sebagai istri, dia sebagai saudara, saudari kandung, harus kita muliakan perempuan ini. Subhanallah, karena perempuan yang mulia, perempuan yang salehah, perempuan yang nyaman, mendapatkan ketenangan batin, ketenangan emosional, ketenangan pikiran, dia akan fokus untuk mendidik anak-anak kita. Dia akan memberikan curahan kasih sayang untuk anak-anak kita semuanya. Dan terakhir, bagaimana seorang wanita itu, ibu yang salehah bersama suami yang saleh itu akan membentuk karakter anak yang baik. Sebagaimana firman Allah surah Maryam ayat 28. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawi wa ma kanat ummuki baghiyya. Wahai saudari Harun, yaitu ibu Maryam, ya, ayahmu bukan orang yang buruk akhlaknya, dan ibumu bukan seorang pezina. Nah, inilah dua kombinasi ayah bunda yang saleh dan salihah, insya Allah akan membentuk ketahanan keluarga yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.